Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sabalia. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri Banda Aceh di Prodi Biologi. Pada kesempatan kali ini saya mengambil mata kuliah ekologi perairan, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video singkat yang mengungkapkan hubungan antara nilai-nilai Islam dalam menjaga lingkungan di perairan. Langsung saja, saya sedikit membahas tentang pengertian ekologi. Ekologi sendiri memiliki arti yaitu ilmu yang mempelajari tata suatu makhluk hidup, atau secara bahasa etos dan logos sendiri berarti ilmu tentang pengetahuan. Definisi ekologi menurut beberapa ahli, yang pertama ada Ernest Haeckel tahun 1866. Ekologi adalah ilmu komprehensif yang mempelajari hubungan antara organisme dan lingkungan. Yang kedua ada Burdon dan Sanderson pada tahun 1893. Ekologi sendiri, ekologi adalah ilmu yang mempelajari relasi atau hubungan eksternal antara tanaman dan hewan, serta keberadaannya pada masa lampau dan masa kini. Relasi eksternal tersebut untuk membedakan dengan istilah relasi internal dan morfologi atau struktur. Selanjutnya ada definisi ekologi menurut para ahli. Ada Krebs tahun 1972. Beliau memperjelas definisi ekologi adalah pengetahuan ilmiah mengenai interaksi yang menentukan distribusi dan kelimpahan suatu organisme. Ekologi adalah mengenai di mana organisme ditemukan, berapa jumlahnya, dan mengapa. Yang selanjutnya ada Rickles 1973. Dalam buku teksnya mendefinisikan ekologi secara ilmu lingkungan alam, terutama mempelajari hubungan mendalam antara organisme dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada definisi perairan. Perairan adalah suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis atau bergerak maupun mengalir, seperti laut dan sungai, maupun statis terjemah seperti danau. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan berdalaman. Perairan terbagi menjadi dua bagian, yaitu mengalir dan tergenang. Selanjutnya ada beberapa ayat Al-Quran yang ditekankan untuk menjaga lingkungan atau perairan. Salah satunya ada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat ke-60. Di dalam surah ini juga menekankan bahwa Allah memberi rezeki kepada semua manusia dan melarang manusia berbuat kerusakan di bumi. Langsung saja surahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu isnata asyrah aina qad alimul kul unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la
tataghaw fil ardi wal mufsidin, yang artinya adalah, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarkan daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Maka dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Baqarah surat ayat ke-20. Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah memberi rezeki kepada manusia yang disediakannya di bumi. Manusia hanya tinggal mencari tahu. Manusia hanya mencari tahu bagaimana manfaat dan apa yang ada di muka bumi ini untuk memenuhi keperluan, dengan catatan manusia tidak merusaknya, hanya memanfaatkan dan memeliharanya. Selanjutnya selain surah tadi, Allah juga ada juga surah-surah yang lain, seperti surah Al-A'raf ayat surah ke-7 ayat 56 sampai 58. Di surat Al-A'raf ini penekanan tentang larangan berbuat kerusakan di bumi dan kepastian bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada manusia yang berbuat baik dan bersyukur di muka bumi ini. Langsung saja ke surahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yursilu riyaha busyran baina yada rahmatih hatta idza aqallat sahaban bathiqala suqnahu libaladin bainitin fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihim min kullis samarat kadzalika nujrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Wal baladul thayyibu arti dari surah di atas adalah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sehingga Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya kepada orang-orang yang berbuat baik, dan dialah yang mengucapkannya sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Hingga apabila angin telah membawa awan mendung kami ke hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanaman yang subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanaman hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Quran Surah Al-A'raf ayat 56 sampai 58. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah menetapkan kesejahteraan manusia di bumi dengan misalnya menurunkan hujan yang memungkinkan keturunan tumbuh dan menghasilkan buah-buahan yang bisa dinikmati manusia. Selanjutnya ada ayat Al-Quran juga. Di dalam surah ini dijelaskan bahwa penekanan larangan merusak dan mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan pemeliharaannya juga dinyatakan dalam surah Al-Rum surah ke-30
ayat dari 41 sampai dengan 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran Surah Al-Rum ayat 41 sampai 42. Nah, pada ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa segala kerusakan di bumi ini adalah akibat ulah manusia yang kembalinya kepada manusia itu sendiri. Misalnya sekarang musim sudah bisa merasakan cuaca yang sangat panas akibat penggunaan sumber alam yang berlebihan. Jika tidak segera dihentikan, maka akibat dari kerusakan tersebut akan dirasakan semua penghuni tempat tinggal. Oleh karena itu, semua manusia hendaklah memikirkan bagaimana langkah penanggulangan penyelamatan lingkungan tersebut, bukan hanya mengendalikan suatu pemerintah. Sekeras apapun pemerintah berusaha dan memikirkan solusinya, tidak akan terlaksana tanpa dukungan masyarakat, yang misalnya tanpa membuang sampah ke sungai atau menggunakan plastik secara Sedikit nasihat dari saya, jagalah kebersihan berawal dari diri kita sendiri, karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi yang ingin menjaga? Kita boleh menasihati orang lain, tapi nasihatilah diri sendiri dulu agar orang lain bisa mencontohkannya dari kita. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena saya juga masih dalam tahapan belajar. Lebih dan kurang saya